Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Pada siang hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam kitab Sahih Muslim, statusnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, tak diragukan sedikit pun, karena ada dalam dua kitab sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'ah, siapa yang melazimkan salat isnatai asyrata rak'ah, 12 rakaat, fi yaumin wa lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Yang paling mengkhawatirkan kita adalah tempat. Kalau sudah mau malam tahun baru, hotel-hotel berbintang 5 di tempat yang paling hebat di booking 3 bulan sebelumnya. Apa yang dikhawatirkan orang? Khawatir tidur di kaki 5. Tempat sangat penting. Ketika akan salat Idul Fitri, Idul Adha, kita lihat orang bawa karpet, bawa sajadah, bawa koran. Untuk apa? Untuk tempat. Di tempat masjid yang besar disediakan khusus. Tidak boleh orang biasa, tak boleh mampir meletakkan mobil, parkir khusus untuk orang-orang terhormat. Masalah apa itu? Masalah tempat. Begitu pentingnya tempat. Padahal itu semua hanya tempat yang tak lama. Berapa lama orang sanggup tinggal di hotel bintang 5? Paling lama seminggu, sebulan. Berapa lama orang parkir? Paling lama 1 jam, 2 jam. Tapi ada satu tempat di akhirat yang dapat di booking sejak zaman sekarang tapi tak diperdulikan orang. Bagaimana cara mendapatkan tempat itu? Hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Habibah, man shalla isnatai asyrata rak'ah, siapa yang salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailah, sehari semalam, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai terbit lagi ada 12, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan 12 rakaat itu masuk di dalamnya salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat sunat taubat, salat istikharah, salat tasbih? Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu hanya qabliyah dan ba'diyah saja. Yang 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan 12 rakaat. 12 rakaat kalau ditotal semuanya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka 12 rakaat. Lalu bagaimana dengan orang yang 2 rakaat sebelum zuhur? Berarti kan 10. Ada juga riwayat tentang itu. Hadisnya pun sama sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi dua-dua dapat dilaksanakan. Bapak Ibu yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur pakai riwayat hadis Ummu Habibah. Yang 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10, maka dia pakai riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak dapat berpegang dengan satu hadis ini saja. Nanti kalau berpegang dengan ini, kita menyalahkan orang qabliyah isya. Saya salat di salah satu masjid, tausiahnya dari maghrib ke isya. Habis azan isya, dikumandangkan azan isya, stop pengajian. Lalu kita pun salat qabliyah isya.
Saya ikut salat qabliyah isya, selesai qabliyah isya salat isya, habis salat isya ba'diyah isya. Setelah itu datang satu jamaah, Pak Ustadz, ada yang mau saya sampaikan. Boleh, boleh, silakan. Tapi Ustadz jangan marah. Ya apa pula marah? Apa salahnya? Dikuncinya duluan, jangan marah. Apa masalahnya? Saya senang dengan pengajian tadi, alhamdulillah. Lalu mana yang tak senangnya? Bagus, koreksi buat saya. Yang tak ya saya senang Ustadz salat 2 rakaat sebelum isya. Itu tak ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Karena yang dia pegang riwayat Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka tak ada qabliyah isya. Itulah yang dia komplainkan, tidak ada qabliyah isya. Saya katakan ada qabliyah isya, qabliyah maghrib, qabliyah asar. Di mana hadisnya? Dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salah, 3 kali kata Nabi. Baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Itulah qabliyah maghrib, qabliyah isya dan qabliyah asar. Tapi di ujung hadis kata Nabi, liman syaa, bagi siapa yang mau. Siapa yang punya keluangan waktu, badan sehat, laksanakanlah ini. Tapi derajatnya di bawah hadis yang 12 dan 10 rakaat tadi. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Tak dapat berpegang dengan satu hadis mati-matian, lalu karena kita tak tahu hadis yang ada dalam Sahih Muslim, kita salahkan amalan orang lain. Oleh sebab itu, mengetahui pengetahuan yang banyak dan sempurna, barulah dapat menetapkan suatu hukum. Dan para ulama mengetahui itu, maka tak ada klaim-klaim kebenaran. Karena punya orang belum tentu ada pada kita. Karena orang boleh tahu dalil, boleh jadi kita tak tahu dalil. Itulah mengapa Imam Syafi'i rahimahullah punya 2 ijtihad. Satu qaul qadim, pendapat yang lama ketika dia berada di Irak. Tapi dia juga punya qaul jadid, pendapat yang baru ketika dia berada di Mesir. Apa sebab? Ternyata setelah sampai di Mesir, dia mendapatkan hadis-hadis yang tak dia jumpai di kota Madinah Al-Munawwarah. Menurut logika akal, tak logik, tak masuk akal. Nabi kan hidup di Madinah, meninggal di Madinah, besarnya di Madinah, menjadi rasulnya diikuti oleh banyak orang 10 tahun di kota Madinah. Mengapa hadisnya ditemukan di Mesir, padahal jarak Madinah ke Mesir masirata syahrin, perjalanan 1 bulan? Ternyata hadis tak tertulis di dinding Masjid Nabawi. Hadis melekat di kepala orang. Pindah orangnya dari kota Madinah ke Mesir, hadisnya ikut pindah. Itulah yang dijumpai oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijrah. Beliau kalangan salaf, hidup pada abad yang kedua dan ketiga. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu salat sunat qabliyah dan ba'diyah ini pun tak sama derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya adalah qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ada orang satu hari itu sampai lupa dia qabliyah subuh, maka berarti dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Walaupun kebunnya sejauh mata memandang, walaupun emasnya 3 kilo, tapi dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling tinggi. Setelah itu barulah yang 4 rakaat menurut riwayat Ummu Habibah, ataupun yang 2 rakaat menurut riwayat Abdullah bin Umar. Sebelum zuhur, ba'diyah zuhur, setelah isya, setelah maghrib. Kemudian yang di bawah itu barulah yang qabliyah maghrib, qabliyah maghrib, qabliyah asar dan qabliyah isya. Karena ujung hadisnya rak'atal baina kulli adzanaini salah, antara azan dan iqamat ada salat, liman syaa, bagi siapa yang mau.